Selamat datang kembali di perkuliahan Data Analysis dan Visualization. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana melakukan pengujian hipotesis one proportion dengan menggunakan applet dengan pengujian hipotesis simulation base. Nah, di sini saya ada mungkin ada 3 contoh kasus. Nah, 3 contoh kasus ini akan kita kerjakan dengan menggunakan simulation based applet one proportion test. Nah, di sini contoh kasus yang pertama itu saya akan menggunakan contoh kasus yang dibahas di kelas, yaitu untuk menyelidiki apakah Bush dan Doris itu dapat berkomunikasi. Nah, kita tahu bahwa pilihannya itu ada dua, yaitu kenapa si Doris itu bisa menekan tombol 15 benar dari 16 percobaan. Itu ada dua kemungkinan, yaitu si Doris hanya sekedar menebak-nebak, atau si Doris benar-benar mengetahui tombol mana yang harus ia tekan karena ia dibisikin oleh si Bush. Nah, oleh karena itu H0 dalam HA dalam simbol bisa kita tulis sebagai berikut ya. Pi sama dengan setengah atau pi lebih dari setengah. Nah, kita akan melakukan pengujian hipotesis berbasis simulasi untuk menguji hipotesis ini. Nah, seperti biasa kita akan menerapkan strategi 3S ya. Statistiknya apa? Nah, statistiknya itu adalah P-topi. P-topinya sudah kita hitung, yaitu adalah 15/16. Karena dalam 16 percobaan si Doris itu menekan 15 tombol yang benar ya. Nah, kemudian kita akan melakukan simulasi. Nah, simulasi kita akan lakukan dengan bantuan applet. Nah, untuk itu Anda bisa ke website ini ya, isi.stats. Sebentar. Nah, ini isistats.com ya, ini. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan pengujian hipotesis berbasis simulasi ya. Nah, saya akan pindah ke website ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ya, di sini ada applet nih. Ya, silakan ditekan nih applet ini ya. Applet, kemudian pilih applet yang one proportion ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini probability of heads-nya itu adalah peluang yang akan kita uji. Nah, tadi di hipotesis nolnya kan pi sama dengan setengah, oleh karena itu ini di sini pi sama dengan setengah. Kemudian number of tosisnya itu adalah berapa percobaan sih yang dilakukan si Doris. Karena ada 16 percobaan, saya tulis 16 ya. Kemudian number of repetitionnya itu adalah berapa banyak simulasi yang akan kita lakukan. Nah, sementara saya akan melakukan satu simulasi aja terlebih dahulu ya. Nah, kemudian dari satu simulasi ini kita lihat ternyata dari 16 lemparan koin, ternyata suksesnya itu adalah banyaknya headnya adalah 7 ya. Oleh karena itu 7 itu akan saya tampilkan di titik sini nih, di sini. Di sini ada satu titik ya. Kemudian saya lakukan satu simulasi berikutnya ya. Dan di simulasi ini ternyata number of heads yang munculnya itu 10. Maka 10 ini saya titikkan di sini gitu. Dan kemudian saya lanjutkan terus ya. Mungkin sampai 10 simulasi. Saya sudah melakukan 2 simulasi, saya mungkin sampai 8 simulasi lagi. Nah, di sini saya telah melakukan 10 simulasi, dan itu adalah total dari setiap 10 simulasi itu saya catat berapa banyak head yang muncul, berapa banyak sukses yang muncul ya. Nah, di sini terlihat seandainya H0 itu benar ya, seandainya si Doris itu hanya sekedar menebak-nebak, maka si Doris itu berhasil menebak 5 nih dari 16 kali percobaan. Si Doris berhasil menebak 7, 8, 9, 10 ya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, mungkin di sini saya akan coba lakukan sampai 100 ya. Berarti saya sudah melakukan 10 simulasi. Saya lakukan sampai 100, berarti saya butuh 90 simulasi lagi. Nah, di sini saya sudah melakukan 100 simulasi. Nah, dari 100 simulasi ini terlihat bahwa tidak ada satu simulasi pun yang kalau H0 itu benar, suksesnya itu terjadi 15 kali ya, tidak terjadi sama sekali itu gitu ya. Nah, mungkin simulasi saya kurang, mungkin saya tambahkan sampai 500 simulasi. Nah, karena saya sudah melakukan 100 simulasi, saya tinggal tambahkan 400. Nah, di sini saya sudah melakukan 400 simulasi nih di sini.
500 simulasi. Nah, mungkin dari 500 simulasi saya akan hitung apakah ada dari 500 simulasi ini yang menghasilkan menghasilkan suksesnya itu 15 seperti yang si Doris lakukan gitu ya. Nah, untuk itu saya akan tulis di sini 15. Apakah ada gitu. Oh, ternyata ada tuh. Dari 500 simulasi ada satu simulasi doang yang 15 ya. 15 benar gitu ya. 15 benar. Nah, mungkin saya tambahkan 500 simulasi lagi ya. Jadi 1000 simulasi totalnya. Dan saya hitung. Nah, ternyata dari 1000 simulasi aja cuman ada satu satu simulasi yang peluang benarnya atau peluang suksesnya itu 15 dari 16. Nah, oleh karena itu kita bisa akan mengambil kesimpulan nih. Nah, sementara di sini saya ada choose statistiknya itu bisa number of heads. Jadi banyaknya simulasi ya yang sukses. Nah, banyaknya lemparan koin yang sukses, tapi bisa juga pakai proportion. Kalau proportion berarti 0,5 itu berarti dari 8 per 16 gitu ya. Dan sisanya berarti 9 per 16, 10 per 16 ya, seterusnya ya. Sama aja sih ini number of heads sama proportion of heads ya. Oke, saya akan kembali ke PowerPoint. Di sini saya mendapatkan bahwa dari 1000 simulasi hanya ada satu simulasi yang statistiknya itu sama seperti yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu kita masuk ke dalam ini strength of evidence. Ya, dapat saya p-value-nya adalah 0,1 per 1000 ya, 0,1. Dan ini jelas di bawah 1%, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita sudah mempunyai bukti yang sangat kuat untuk menolak H0 ya. Berarti kita sudah mempunyai bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa Doris lebih dari sekedar menebak ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ya, di contoh soal yang kedua ini kita pakai contoh soal yang kita bahas juga di kelas, apakah orang-orang lebih menyukai air keran atau air mineral ya, gitu ya. Nah, jadi H0-nya itu orang-orang mempunyai preferensi yang sama antara air keran dan air mineral ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, sementara HA-nya itu adalah orang-orang lebih suka orang kurang suka air keran gitu ya. Nah, jika Anda ingat dalam percobaan ini ada 4 gelas ya. Jadi 3 gelas itu diisi air mineral, 1 gelas diisi air keran. Berarti kalau orang-orang mempunyai preferensi yang sama antara air keran dan air mineral, makanya Pi-nya itu sama dengan 0,25. Tapi kalau orang kurang suka air keran, maka Pi-nya itu kurang dari 0,25. Nah, ini yang akan kita uji nih. Nah, statistiknya adalah apa? Sudah didapatkan di kelas ya, bahwa statistiknya itu adalah dari 27 orang yang bersedia untuk disurvei, cuman ada 3 ya yang memilih ini air keran tuh. Berarti statistiknya P-nya adalah 3 per 27. Nah, kita pengen tahu apakah 3 per 27 itu adalah bukti yang cukup kuat untuk menolak H0 atau enggak ya. Nah, kemudian kita masuk ke simulasi dan kita melihat strength of evidence-nya. Kita masuk ke simulasi. Nah, saya kembali lagi ke applet-nya. Nah, namun di sini saya akan reset dulu. Ya. Nah, saya akan ini ganti menjadi 0,25 dan ini jadi 27 ya. Karena ada 27 orang yang bersedia untuk disurvei. Dan saya akan melakukan satu aja simulasi dulu. Ya. Saya hapus dulu ini. Oke. Nah, dari satu simulasi ini, dari 27 lemparan koin atau putaran spinner ini, ternyata ada 9 yang sukses. Oleh karena itu 9 saya tandakan di sini. Atau kalau kita pakai proportion of success misalkan, berarti cuma ada 0,33 ya. 9 per 27 kan 0,33 ya. Nah, saya lakukan satu simulasi berikutnya. Nah, dari 2 simulasi ini 7 sukses ya. Berarti 7 per 27. Nah, oleh 7 per 27 saya akan titikkan di sini ya. Titikkan sini. Oke. Nah, saya akan lakukan terus, misalkan saya sampai 100 simulasi ya. Saya akan lakukan terus sampai 100 simulasi. Dan ternyata saya dapatkan nilai seperti ini nih. Nah, sekarang saya ingin melihat nih, dari 100 simulasi yang saya sudah lakukan, saya ingin melihat apakah ada simulasi yang mengeluarkan statistik yang sama seperti yang kita dapatkan dari data, yaitu 3 per 27. Yang lebih kurang ya. Jadi yang sama atau kurang dari ya.
Karena kan hipotesis H alternatif kita tuh adalah pi-nya tuh kurang dari 0,25 ya. Berarti di sini saya tulis 3/27 ya. Karena saya pakai proportion of success ya, tapi kalau pakai number of success saya nulisnya 3 aja ya. Nah, mungkin 3/27 itu adalah 1/9 ya. Saya akan hitung 1/9 itu berapa? 0,11. Ini dia tidak bisa menerima pecahan. Nah, ternyata ada 4 simulasi yang mirip ya, atau lebih ekstrim dari statistik yang kita dapatkan ya, gitu. Mungkin saya akan perbanyak simulasinya sampai 1000 ya. Dan ternyata dari 1000 simulasi ada 69 simulasi yang mengeluarkan statistik yang sama dengan yang kita punya ataupun lebih ekstrim ya, lebih kurang dari 0,11. Berarti dengan ini kita mendapatkan p-value-nya 0,069. P-value-nya 0,069 ya. Dan kita lihat ini ada di 0,69 itu adalah kurang dari 10%, tapi masih lebih besar dari 5%. Nah, berarti kesimpulan kita itu adalah kita mempunyai bukti yang cukup kuat ya, lemah ya, untuk menolak H0 ya, tapi tidak terlalu kuat ya. Jadi kita mempunyai bukti yang lemah untuk menolak H0. Atau kita, dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa kita sudah mempunyai bukti yang lemah untuk mengatakan orang-orang kurang suka air keran. Nah, semoga cukup jelas dari 2 contoh soal ini. Nah, sekarang saya masuk ke dalam contoh soal yang terakhir. Nah, di sini ceritanya seorang peneliti, ada 3 peneliti ya, ingin mengetahui udah berapa persen sih di suatu daerah yang sudah divaksin ya. Nah, ini si peneliti satu, dia agak malas, dia cuman mengambil 10 orang doang, dan dia melihat bahwa 6 orang itu sudah disurvei. Nah, kemudian si peneliti kedua, dia mengambil sampel 20, dan dari 20 itu 12 sudah disurvei. Nah, di si peneliti ketiga lebih rajin, dia mendapatkan 100 sampel, dan dari 100 sampel itu 60 sudah disurvei ya. Nah, dari kesemuanya ini p-topinya kebetulan sama ya, 0,6 semua. Dan ini, nah kita ingin menyelidiki apakah benar 70% sudah divaksin atau tidak ya. Jadi di sini hipotesis alternatifnya itu bukan kurang dari atau lebih dari, tapi tidak sama dengan ya. Nah, kita akan coba praktekkan pengujian hipotesis ini dengan menggunakan applet. Nah, lagi-lagi kita pakai applet one proportion. Saya reset di sini ya. Nah, di sini saya isinya 0,7 ya. Karena yang diuji kan H0, pi-nya sama dengan 0,7. Dan di sini n-nya di sini saya pakai data si peneliti pertama dulu ya, yaitu cuma 10 ya. Saya lakukan 1000 simulasi langsung ya. Ini saya buang dulu. Ya. Oke, saya lakukan 1000 simulasi, saya nggak usah pakai animasi biar cepat ya. Dan saya dapatkan 1000 simulasi. Dan saya ingin melihat berapa banyak simulasi yang menghasilkan statistik yang lebih ekstrim atau lebih kurang dari statistik yang kita dapatkan, yaitu 0,6 ya. 0,6. Tapi jangan lupa, karena hipotesis alternatif kita itu adalah tidak sama dengan, berarti kita two-sided ya. Jangan lupa diketik two-sidednya. Nah, di sini kita mendapatkan p-value-nya adalah 0,498 ya. Saya catat dulu. 0,498. Nah, sekarang saya akan lakukan pengujian hipotesis untuk si peneliti kedua ya. Lagi-lagi saya reset. Nah, di sini n-nya saya jadi 20. Ya, saya lakukan 1000 simulasi. Nah, kemudian ini two-sided-nya masih tetap saya centang, 0,6-nya masih tetap saya ingin cari tahu ya, dan ternyata 0,3580 ya p-value-nya. Dan terakhir, peneliti ketiga ya, di sini sampel size-nya 100 ya. Saya lakukan ambil banyak simulasi. Oke. Dan di sini saya dapatkan p-value-nya kecil ya sekarang ya, 0,042. Ya. Oke.
Oke, nah si peneliti pertama dia akan mendapatkan kesimpulan, oh saya belum punya bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa 70% daerah ini sudah divaksin, gitu ya. Jadi itu si peneliti pertama. Si peneliti kedua juga sama, karena p-value-nya besar di atas 10%, kesimpulan dia tuh sama, yaitu saya belum dapat mempunyai bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa 70% orang-orang di sini tuh sudah divaksin, gitu ya. Nah, sementara si peneliti ketiga ya, karena p-value-nya kecil, dia bisa mengatakan bahwa dia mempunyai bukti yang kuat bahwa saya sudah mempunyai bukti yang kuat bahwa proporsi orang-orang yang sudah divaksin di daerah ini tuh bukanlah 70%, gitu ya. Jadi si A ini belum bisa menolak H0. Ini juga sama, belum dapat menolak H0. Nah, kalau sini sudah dapat menolak H0. Jadi cuma si peneliti ketiga yang mendapatkan kesimpulan bahwa proporsi orang-orang di daerah ini yang sudah divaksin itu bukanlah 70% ya, tapi kurang dari ya. Karena ini, tapi kalau yang A dan B belum bisa menolak, jadi masih 70% ya. Jadi seperti itulah. Nah, semoga cukup jelas ketiga studi kasus yang sudah saya bahas di sini.